Shalom, puji Tuhan, kembali kita ada di hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan yang sudah berkenan kembali lagi memberi kami kehidupan di hari ini. Kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon sekali lagi ya Roh Kudus, terangi dan tuntunlah hati kami supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Demi nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yehezkiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah gunakanlah waktu hidupmu atau kairosmu. Nah, saudara, waktu dalam terminologi bahasa Yunani dikenal sebagai kronos dan kairos. Secara umum, kronos berarti waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Dengan kata lain, waktu yang berjalan rutinitas, terus-menerus. Nah, sementara kairos lebih bersifat kualitas pada peristiwa yang ada. Hal-hal yang bernilai pada peristiwa kronos, itulah yang disebut kairos. Menandakan di antara suatu periode waktu di mana periode waktu yang tak dapat ditentukan atau didefinisikan dan kembali lagi sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Nah, umumnya orang menyebutkan kairos itu sama dengan kata momentum atau kesempatan. Nah, suatu ketika diceritakan ada seorang pria dibesarkan sebagai orang kaya dan tinggal di sebuah rumah yang besar dan indah. Namun, pakaian mewahnya telah ia tukar dengan seragam abu-abu pudar milik penjara setelah ia terbukti bersalah karena menaruh bom di mobil sehingga merenggut nyawa 2 orang anggota keluarganya. Nah, ternyata ia berusaha mengambil alih perumahan mewah milik keluarga senilai 10 juta dolar itu. Pilihannya yang bodoh itu membuat ia harus mati di kursi listrik karena keputusan bersalah yang dibacakan sebelumnya di ruang sidang. Sungguh ironis memang, orang ini semestinya akan bisa menjadi sangat kaya, konglomerat, dan memiliki segalanya jika saja ia bersabar sedikit dan bersedia menunggu. Ya, seharusnya cerita itu tidak berakhir demikian. Nah, saudara, pikirkanlah kesempatan yang masih ia miliki. Selama masih bernafas, ia sebenarnya bisa mengambil keputusan. Sama seperti penyamun atau orang jahat di kayu salib yang mengaku dosanya dan meminta pertolongan Kristus. Seperti halnya juga penyamun yang dianggap tidak layak hidup di masyarakat itu dilayakkan untuk masuk surga. Pria ini pun sesungguhnya dapat menjadi ciptaan baru dan menjadi warga kerajaan surga. Nah, saudara, pertobatan seperti di atas selalu tersedia bagi orang-orang berdosa siapa saja. Hal inilah yang diungkapkan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 18 ayat 32 yang menjadi bacaan kita tadi. Di sana dikatakan bahwa Allah atau Dia tidak berkenan atas kematian orang jahat. Sebab itu Dia meminta mereka untuk bertobatlah supaya mereka hidup. Bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara, mungkin saat ini saudara berpikir bahwa saudara terlalu jahat untuk dapat diampuni dan diselamatkan. Oh, itu sesuatu pemikiran yang salah. Sesungguhnya tidaklah demikian. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Bahkan sekalipun dosamu merah seperti kain kesomba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Karena itu, mari bertobatlah selagi ada kesempatan. Bertobatlah dari segala dosamu dan percayakanlah hidupmu kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dengan demikian, engkau akan sungguh-sungguh diberkati olehnya. Engkau akan sungguh mengalami berkat-berkat, bahkan dijadikan alat untuk menjadi berkat. Dan itu sungguh indah dan baik adanya. Sebaik apapun seseorang, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi seburuk bahkan sejahat apapun seseorang,
Allah lah yang sungguh dapat dan mampu menyelamatkannya. Mari kita serahkan hidup kita dan berikan seluruh hidup kita kepadanya. Selagi ada kesempatan, gunakanlah kairosmu bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dan kemampuan daripadamu, agar kami sungguh dapat hidup merespon semua berkat Tuhan dengan memberi diri kami untuk percaya dan dipakai oleh-Mu selagi ada kesempatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.